Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendar Komik. Finally, saya udah memutuskan THR saya lari kemana? Yaitu lari ke HP ini. Samsung A55. Oke, kemarin waktu pre-order, saya nggak melakukan pre-order ya. Karena biasanya tuh Samsung ya, pre-ordernya nggak usah di pre-orderin, harganya nanti kayak pre-order sih. Dan di sini saya ambil varian warna lilac ya, di harga 6 juta. Ya, 5.999, di mana harga normalnya tertulisnya sih ada di 6,5 ya. Cuma karena ini ada upgrade size, free upgrade size kayak di seri S23, S24. Jadi aku beli yang 128 dapatnya 256. Jatuhnya ya ada di harga 6 juta kembali 1000. Nah, awalnya saya pergi ke Samsung Gallery yang ada di Kota Kudus ya, dan di sana ternyata nggak ada barangnya, masih PO gitu kan. Terus saya lihat YouTube-nya Bang Dimas Wahyuka di DW Gadget, itu dia malah udah beli langsung di Samsung Java Semarang, harganya harga pre-order, tapi langsung bisa bawa pulang gitu kan. Nah, saya tanya segala macam masih belum ada yang nyetok gitu kan. Akhirnya hari Minggu kemarin saya pergi ke Samsung yang ada di Matahari Hypermart ya. Dan aku tanya, "Mas, ada Samsung A55?" Ada. Nah, langsung deh saya ambil aja yang warna lilac. Sebetulnya saya nggak ngincer warna lilac lagi sih, karena ungu yang di A54 terus saya juga beli warna ungu. Tapi ya, karena pilihannya cuma dua waktu itu, ada di navy yang hitam atau warna ungu, saya akhirnya ya pilih warna ungu. Sebetulnya yang saya incer adalah ice blue, karena warnanya putih, bersih, mengkilap, udah gitu aja. Dan kalau yang lilac kali ini ya, beda kayak di A54 kemarin. Jadi waktu kamu lihat di tempat yang terang ada sinar mataharinya, dia tuh kayak ada pelangi-pelanginya gitu, kayak ada coating rainbow-nya gitu. Saya kurang srek sih. Cuma kalau di sini, ini pasti kelihatan kayak cuma kayak ungu aja gitu. Bahkan terkesan kayak putih. Cuma kalau di outdoor nanti saya kasih lihat deh, akan ada kayak pelangi-pelanginya dan centil banget ya. Ya udahlah, saya ambil aja yang varian ini 8/256, harga 5.999 alias 6 juta. Jadi pilihan 6 juta banyak, ada di Redmi Note 13 Pro Plus, ada di Xiaomi 13T. Dan saya larinya ke sini sih. Ada juga pilihannya kayak Vivo dan Realme juga ya, tapi ya ini Samsung, Bos. Nama besar Samsung itu memang sulit ya untuk dilawan ya. Terus juga saya ambil Samsung A55 ini karena di tahun lalu saya pakai A54. Saya suka banget sih. One UI-nya enak banget. Dan kameranya reliable banget, bisa diandalkan. Ya untuk harga waktu itu harganya 6,4 ya. Itu cukup oke, dan di tahun ini harganya turun di 6 juta, jatuhan 400.000 sih. Tapi nggak ada bundling kayak misalkan charger ya atau apapun. Jadi kamu cuma dapat free upgrade size dari 128 ke 256 tanpa aksesoris kayak jelly case, screen protector, charger, ya cuma dapat kabel doang lah gampangnya. Biasalah Samsung. Dan yang saya sadari di sini ketika saya pegang Samsung A55 ini adalah berat. Saya pakai HP Poco X6 Pro, Poco X6, Poco M6 Pro, itu HP-nya udah dibuat ringan-ringan gitu. Dan ketika HP-nya Poco Xiaomi ringan, Samsung jadi berat lagi. Tapi saya nggak masalah sih dengan beratnya sih, karena di sini dibarengi oleh material yang premium. Di sini ada Gorilla Glass di bagian back covernya, dan depan juga Gorilla Glass, Victus semua, gila. Udah gitu frame-nya kali ini dari metal, jadi merupakan upgrade terbesar yang saya lihat ya di tahun ini adalah frame-nya nih metal. Nah, apa bang yang enaknya metal? Ya, feel premiumnya sih dapat aja sih. Kalau yang di A54 itu udah bagus, dia kaca depan belakang. Cuma frame-nya masih plastik. Ya, saya nggak masalah sih. Cuma karena ini frame-nya metal, jadi kerasa dingin di ruangan ber-AC, kelihatan mewah, dan kelihatan action-nya nih kayak iPhone. Di sini juga ada garis-garis antena ya, karena ini dari metal. Dan ketika saya memakai sebuah smartphone yang frame-nya mengkotak seperti ini adalah HP dengan frame kotak tertajam yang pernah saya pegang. Dan setahu saya ini yang paling tajam. Bahkan iPhone nggak setajam ini sih. Ini terasa paling tajam sih. Walaupun tidak sampai melukai tangan kalian, tapi ini terasa tajam banget. Terus kalau kalian lihat di sini ada kayak action garis-garisnya ya. Jadi dia tuh metalnya bukan cuma metal polos, tapi kayak ada hairline-nya atau apa gitu. Pokoknya bergaris. Kecuali sampai di bagian yang agak cembung di deket tombol power dan tombol volume. Dia langsung teksturnya jadi matte.
Saya rasa ini bagus ya, tapi kalau kalian pertama kali lihat kan, itu kayak, loh ini kok kayak ada baret-baretan apa, ini kayak apa besi-besi yang udah digesek-gesekin gitu. Dan saya sih suka dengan action seperti ini. Dan waktu kalian beli ya, langsung aja copot plastiknya. Karena ketika kalian nggak copot plastik di bagian frame-nya ini, kelihatan burik banget frame-nya, serius. Oke, bagian bodinya jelas ya, metal, kaca, Victus, premium, parah. Jadi megang ini udah kelihatan HP mahal, tapi ya itu berat ya, 212 gram. Jujur aja waktu saya nyoba selfie kayak gini gitu ya, itu tangan saya agak kayak gemeter karena aduh berat banget bro, takut jatuh. Tapi ya habis pakai hari ini udah mulai terbiasa, jadi jarinya udah mulai menyesuaikan ya dari HP-HP Poco yang udah ringan-ringan di bawah 200 gram. Sisanya sih kayak biasa ya, ada lubang Type-C, ada double stereo speaker yang ya bagus lah. Kalau Samsung nih nggak usah dikasih embel-embel JBL, Harman Kardon, speakernya nggak ada mereknya tapi bagus. Terus juga SIM tray-nya juga ada di atas kali ini dengan SIM hybrid. Mic-nya ada dua, atas bawah, dan bagian bawahnya grill speakernya nih bentuknya garis aja. Bagus sih, kelihatan elegan, saya suka. Terus di bagian Type-C-nya ada dua titik nih, saya kurang paham sih. Harusnya ya mic ya nih ya, cuma saya nggak tahu sih ini apa ya. Tapi kayaknya sih mic, jelas. Untuk dari layar ya, ini bagian yang pasti kalian hujat ya, karena bezelnya tebel parah bosku. Ini bezel apa trotoar nih. Kita lihat HP kayak Poco, kayak Redmi ini udah bezelnya luar biasa tipis sih, luar biasa tipis parah. Dan ini nongol HP yang bezelnya tebel banget. Ini ya saya kasih pembanding ya. HP Poco M6 Pro harga 2 jutaan aja bezelnya bisa jauh lebih tipis. Nah, kelihatan ya, ini Poco loh. Ini Poco, ini Samsung. Kelihatan kan? Ini kalau misalkan frame-nya si Poco ini warnanya putih ya, kamu bakal lihat frame yang bezel yang super tipis ya. Ya, tapi namanya Samsung tetaplah Samsung ya. Kayak pengguna iPhone lah, mau dikasih RAM cupu, baterai cupu, iPhone tetaplah iPhone. Dan ini Samsung tetaplah Samsung. Dan kalau kita ngomong usernya nih, kalau kamu bilang orang mendang-mending, jauh dari kata mendang-mending ya. Jadi usernya Samsung A55 dan usernya Redmi, Poco, Infinix, Tecnos, itel segala macam tuh beneran kayak beda dunia banget gitu. Kalau yang Samsung jelas ini bukan mendang-mending ini. Di harga 6 juta cuma dapat HP batangan aja sama kabel. Ya ada kardusnya sih, cuma kita tahu ya kalau Samsung ini memang daya tariknya luar biasa sih. Pertama dari desain ini sama kayak tahun lalu ya, dia simple banget lah, cuma 3 kamera aja udah kayak Samsung S23 FE, S24, S23 Plus, Ultra, Ultra enggak ya? Ya ini, pokoknya sama kayak seri flagshipnya, tapi udah di harga yang terjangkau lah, di mid. Dan daya tariknya tentu kenyamanan ya, waktu saya pakai di sini jelas ini nyaman banget, udah One UI, seri terbaru, Android-nya udah 14 dengan janji update 4 tahun dan security patch 5 tahun. Dan pengalaman saya pakai di Samsung A54, enak. Enaknya adalah dia rajin update, dan update-nya itu beneran melakukan perbaikan. Jadi kita merasa terus diperhatikan, kita terus mendapatkan update, nggak cuma beli HP sekali terus ditinggal. Kalau mau update lagi beli HP yang baru gitu kan. Kalau pakai Samsung ini nggak. Kamu akan dirawat bersama-sama selama 5 tahun ke depan. Ya 4 tahun lah. Ya 4-5 tahun lah ya. Dari kamera saya sadari bagian selfie-nya, kamera selfie-nya saya rasa kok tompelnya semakin gede, perasaan saya aja ya. Terus dari setup kamera belakangnya juga nggak ada yang berubah ya, 50 megapiksel kamera utama OIS, 12 megapiksel kamera ultra wide, dan 5 megapiksel kamera makro. Kamera selfie ada di 32 megapiksel. Hasilnya selalu tidak mengecewakan ya, dari foto, video, bisa ganti-ganti kamera depan belakang. Cuma kalau di 60 fps nggak bisa, biasanya di 30 fps, di 1080 sampai 4K itu bisa ganti-ganti kamera. Hasil penangkapan mic-nya bagus, terus juga dynamic range-nya oke, post processing-nya bagus, tidak ada embel-embel Leica, tidak ada embel-embel Zeiss, tidak ada embel-embel Hasselblad, tapi kameranya nih bisa reliable banget dengan kesan yang natural, jadi tuh nggak terlalu lebay. Cuma di sini kalau kamu tanya, biasanya memang Samsung seri A ini memang kalau pertama kali keluar ya, ini kayak HP-nya ini secara software-nya kayak belum jadi, masih kayak belum komplit gitu, sama kayak di A54
Dulu perekaman 4K-nya tuh masih gempa banget, sampai saya bully kan gara-gara 12T kan udah 4K-nya udah stabil banget itu. Nah, tapi setelah beberapa kali update, dia menjadi lebih baik, 4K-nya sekarang udah stabil, game settingan terbukanya sampai ultra, di Mobile Legends Bebeng 120 FPS, dan lain-lain juga ikutan menyusul. Dan waktu saya cek di Samsung A55 ini untuk Mobile Legends, ya settingannya high-high. Cuma untungnya di PUBG udah bisa smooth ekstrim. Saya bersyukur banget ya, karena kemarin saya kira cuma 30 FPS. Jadi untuk game oke lah, kita tunggu aja update-nya untuk MLBB, pasti nanti akan ada perubahan yang berarti lah, bisa sampai 120 FPS, grafiknya ultra. Karena ini cuma masalah kerjasama ya, soalnya dia pakai chipset yang baru bikinan Samsung di Exynos 1480. Dan kalau dari Antutunya bisa kalian lihat lah di channel yang lain bagus. Cuma yang saya sadari di sini adalah entah kenapa ini kerasa jauh lebih adem daripada Samsung A54. Samsung A54 itu nyaman ya, dengan Exynos 1380. Nyaman, cuma saya akui waktu pemakaian daily bisa jadi panas, bisa jadi anget. Ngegame, kalau ngegame saya nggak pernah ngegame di A54 karena pasti panas. Performanya juga ya so-so gitulah. Enakan di HP Poco kalau saya ngegame ya. Nah, tapi kalau di Samsung A55 ini saya merasa ada suatu perubahan, yaitu secara performa lebih oke, dan secara suhu kok nggak sepanas Exynos biasanya ya. Ini akan saya pakai lebih lanjut, akan saya selidiki lebih lanjut ya, saya review lebih lanjut juga. Saya penasaran sih sama Exynosnya, apakah Exynos telah menemukan racikan yang tepat untuk head to head dengan chipset Snapdragon, MediaTek, Tiger Shock, dan lain-lainnya. Karena Exynos sih terkenal chipset yang panas sih. Tapi untuk kali ini kok kayaknya menjanjikan ya, bakal saya coba lagi deh. Jadi untuk saat ini segitu aja sih review yang saya berikan ya. Untuk update-nya akan saya update di channel ini. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Terus juga kekurangannya di Samsung A55 ini menurut saya dia kerjasamanya dengan Instagram nih belum mateng kayaknya. Jadi tiap kali saya rekam video indirect, terus saya upload ya sebagai story ya. Story-nya itu langsung kayak burik. FPS-nya kayak ngedrop, detailnya kayak hilang gitu ya. Ya saya rasa sih ini masalah update aja sih. Dan saya percaya banget dengan Samsung ya. Karena ini Samsung, di next update-nya bakal bisa diperbaiki. Dan tentunya hasil story dan videonya bakal cakep.